Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada kalian yang sudah naik kelas 8 ya. Nah, sekarang kita mulai untuk pembahasan bab pertama di kelas 8 ini. Sebelum memulai, mari kita lihat video berikut ini. Nah, perhatikan kira-kira apa yang terjadi pada video tersebut ya. Materi pelajaran IPA pertama di kelas 8 ini adalah gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Mari kita mulai ya. Dalam materi ini terdapat 4 pokok bahasan, yaitu konsep gerak, sistem gerak pada manusia, sistem gerak pada hewan, dan sistem gerak pada tumbuhan. Nah, untuk pembahasan kali ini kita fokus ke konsep gerak. Konsep gerak terdapat beberapa sub pokok bahasan, yaitu gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Dalam video ini terdapat benda-benda yang sedang bergerak seperti mobil, sepeda motor, sepeda, anak yang sedang berlari, ada juga burung yang sedang terbang. Gerak adalah perpindahan suatu benda dari kedudukan atau posisi awal ke posisi lain, sehingga benda dikatakan bergerak jika terjadi perubahan posisi terhadap titik acuan. Nah, titik acuan adalah titik di mana dilakukannya pengamatan terhadap gerak. Misalnya kita sedang berada di dalam mobil, kita bergerak terhadap pohon, jalan raya, rumah, dan lain sebagainya. Benda tersebut merupakan titik acuan kita saat bergerak. Tapi saat kita berada di dalam mobil, kita tidak bergerak terhadap supir karena posisi kita tidak berubah, kecuali kita berpindah dari duduk di belakang berpindah dekat si supir, barulah kita dinamakan bergerak kepada supir. Gerak dibedakan dua jenis, yaitu gerak semu dan gerak relatif. Gerak semu adalah gerak yang tidak sebenarnya ditimbulkan benda yang sedang bergerak, atau dengan kata lain, benda itu seolah-olah bergerak tapi sebenarnya tidak bergerak. Contohnya, saat kita naik kereta api, lalu kita melihat keluar jendela, kalian akan melihat segala sesuatu yang ada di pinggir jalan tampak bergerak. Sesungguhnya semua itu tidak bergerak, tetapi seolah-olah benda bergerak. Yang bergerak adalah kalian dan kereta api. Gerak semacam itulah yang dinamakan gerak semu. Kejadian yang sama contohnya terjadi pada matahari yang seolah-olah bergerak dari timur ke barat setiap harinya. Padahal sebenarnya bumilah yang bergerak. Jadi sebuah benda dikatakan bergerak semu jika benda tersebut seolah-olah bergerak ketika diamati oleh pengamat yang bergerak. Sifat gerak yang kedua adalah gerak relatif. Suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan. Belum tentu dikatakan bergerak terhadap titik acuan lain. Gerak bersifat relatif bergantung pada apa atau di mana titik acuan yang digunakan. Kita lihat contoh berikut. Bis sekolah bergerak terhadap pohon jika pohon dijadikan sebagai titik acuan. Motor bergerak terhadap pohon jika pohon dijadikan titik acuan. Namun motor tidak bergerak terhadap bis. Itulah yang dinamakan gerak relatif. Besaran-besaran yang akan digunakan saat kita membahas materi gerak. Yang pertama, jarak dan perpindahan. Perhatikan gambar berikut ini. Seorang anak akan pergi ke toko buku. Jarak yang dilewati anak tersebut adalah 6 km. Dapat dari mana 6 km? Dari 2 km ditambah 4 km.
Dari contoh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jadi karena anak tersebut melewati 2 km dan 4 km, maka jaraknya adalah penjumlahan lintasan yang dilewatinya. Kemudian perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau posisi suatu benda terhadap titik acuan dengan memperhatikan perubahan posisi benda tersebut. Artinya kita harus melihat di mana posisi awal dan posisi akhir benda tersebut. Nah, dari gambar perpindahannya adalah 6 km ke arah timur. Karena toko kue itu letaknya sebelah timur dari rumah anak tersebut, di mana anak tersebut memulai gerakannya. Nah, yang terpenting dalam perpindahan harus ada arahnya. Di situ arahnya adalah sebelah timur. Sudah mulai paham? Mari kita coba lagi. Perhatikan gambar berikut. Seorang anak akan pergi ke toko kue. Nah, kemudian setelah membeli kue, anak tersebut berhenti sebentar di taman untuk bermain di situ. Nah, berapa jarak dan perpindahan saat anak itu sekarang? Jadi jaraknya adalah 10 km. Dapat dari mana 10 km? Dapat dari 2 km ditambah 4 km ditambah 4 km sama dengan 10 km. Jadi 10 km itu adalah penjumlahan seluruh lintasan yang dilewati anak tersebut. Kemudian perpindahannya adalah 2 km ke utara. Mengapa? Coba perhatikan, perpindahan itu yang dilihat adalah posisi awal dan posisi akhir benda yang bergerak. Nah, si anak itu posisi awalnya ada di rumah dan posisi akhirnya ada di taman. Dari rumah ke taman itu sejauh 2 km. Jadi perpindahannya 2 km. Tapi ingat, perpindahan harus ada arahnya. Arahnya kemana? Arahnya ke utara. Coba perhatikan. Dari rumah ke taman itu menuju ke atas. Dalam arah mata angin, bagian atas itu adalah sebelah utara. Jadi perpindahan anak tersebut adalah 2 km ke utara. Gimana? Sudah mulai mengerti? Mari kita coba lagi. Perhatikan gambar berikut. Sebuah mobil bergerak dari rumah ke toko kue sejauh 12 km. Kemudian mobil tersebut kembali lagi ke rumahnya. Berapa jarak dan perpindahannya saat ini? Jadi jaraknya adalah 24 km. Dapat dari mana? Dapat dari 12 km ditambah 12 km sama dengan 24 km. Nah, berapa perpindahannya? Perpindahannya adalah 0. Kenapa? Karena mobil tersebut kembali ke posisi awalnya, yaitu di rumahnya. Artinya dia tidak mengalami perpindahan. Dengan kata lain, perpindahannya adalah 0. Besaran yang dipakai dalam gerak yang kedua adalah kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu artinya seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan. Sehingga kelajuan dapat dirumuskan dengan jarak dibagi dengan waktu.
Dengan rumus, kelajuan disimbolkan dengan V, jarak disimbolkan dengan S, dan waktu disimbolkan dengan T. Dengan satuannya masing-masing adalah kelajuannya itu satuannya meter per sekon, jaraknya itu satuannya meter, dan waktu itu satuannya sekon. Kemudian kecepatan adalah seberapa cepat sebuah benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Dapat dirumuskan dengan kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Dengan simbol V adalah kecepatan, delta S adalah perpindahan, dan T adalah waktu. Dengan satuannya, V itu kecepatan, satuannya meter per sekon. Delta S adalah perpindahan, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Besaran dalam gerak yang ketiga adalah percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Dapat dirumuskan dengan percepatan sama dengan perubahan kecepatan per waktu. Percepatan simbolnya A, perubahan kecepatan simbolnya delta V, dan selang waktu adalah T. Di mana delta V itu diperoleh dari VT kurang V0 per T. Dengan keterangannya, A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Delta V itu perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon. VT itu adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. T adalah waktu dengan satuannya sekon. Sekian dulu materi konsep gerak kali ini. Nah, untuk lebih memahami lagi materi tentang konsep gerak, silahkan kalian kerjakan latihan berikut ini. Seorang akan pergi ke perpustakaan dengan rute sebagai berikut. Nah, pertanyaannya berapa jarak dan perpindahan yang dilewati mobil tersebut? Soal kedua, seorang akan pergi ke masjid. Setelah dari masjid, dia kembali lagi ke rumahnya. Nah, pertanyaannya berapa jarak dan perpindahan saat ini?